Suryo dan Rismond, dua nama yang sebenarnya lebih pantas dipanggil Duan Cok Njara daripada pejuang kebenaran. Mereka bukanlah tokoh yang layak didengar, apalagi dijadikan panutan. Mereka cuma dua aktor drama politik murahan yang sudah usang, tinggal menunggu waktu untuk dilupakan. Roy, yang selama ini pamer gelar digital forensik tapi justru menolak uji forensik resmi, cuma memperlihatkan satu hal: ketidakkredibilitasan yang tak bisa ditutup-tutupi. Dia takut pada bukti, tapi berani menyerang tanpa dasar. Bukannya mencari kebenaran, malah membuat sandiwara sinetron murahan demi eksistensi politik yang sudah menipis. Rismond, si pencari sensasi yang lari dari panggilan polisi, adalah cerminan ketakutan dan kebohongan yang terbungkus rapi dalam narasi provokasi. Dia bukan pejuang, dia cuma pengecut yang bersembunyi di balik gaduh tanpa bukti. Mereka ini bukan jawara kebenaran, tapi juara dalam mempermalukan diri sendiri dan merusak nama baik institusi yang mereka klaim bela. Ya ampun, masih saja kita harus meladeni Roy Suryo. Sosok yang kalau disuruh pilih antara logika dan sorotan kamera, jelas lebih pilih lighting yang pas. Ini orang, mantan menteri yang katanya ahli telematika, sekarang hobi buka-buka ijazah misterius, pakai jurus skeptis, tapi begitu disodorin hasil forensik dari Bareskrim, malah lari ke dalih itu belum final. Lah, maunya apa? Ngaku nyari kebenaran tapi ngeri sama fakta. Katanya pahlawan transparansi, tapi pas diminta buktikan lewat mekanisme hukum yang sah, malah sibuk bikin monolog politis. Ironis, kan? Yang katanya ahli malah takut alat bukti. Kayak tukang servis TV yang nolak obeng karena katanya belum fit and proper test. Lucunya, Bareskrim Polri udah keluarin hasil uji forensik ijazah Presiden Jokowi asli, pakai teknologi, pakai metode ilmiah. Tapi apa kata Roy? Kita jangan langsung percaya. Loh? Jadi hasil resmi dari lembaga negara nggak layak dipercaya, tapi celotehan Roy Suryo yang pakai bumbu skeptis digital layak dijadikan kitab suci. Ini bukan soal kritik sehat, ini soal orang yang sengaja jual isu. Uji forensik dianggap kurang kredibel, tapi dirinya sendiri ogah dites balik. Ditantang adu bukti, diameter diberi ruang klarifikasi ilmiah, ngelak, disuruh datang ke forum akademik, tiba-tiba sibuk. Lah, ini nyari kebenaran atau cuma cari panggung sebelum pileg? Nah, di tengah sandiwara politik ini, muncul satu babak yang lebih menyegarkan. Desakan pencabutan ijazah Roy Suryo dari UGM. Yes, kampus alma maternya sendiri udah mulai gerah. Ini bukan dendam pribadi, tapi bentuk perlawanan terhadap virus politisasi pendidikan. Dunia akademik merasa dihina. Institusi tempat belajar justru dipakai untuk menjajakan narasi picik yang tak berdasar. UGM tahu ketika seseorang pakai alma maternya untuk meracuni publik lewat teori konspirasi receh, itu bukan sekadar aib, tapi penghinaan. Maka wajar jika muncul wacana pencabutan. Roy dipandang bukan lagi sebagai alumni, tapi sebagai residu. Ini sinyal tegas. Kampus tidak akan diam ketika dijadikan panggung propaganda. Pendidikan tidak bisa jadi alat untuk mempermainkan akal sehat publik. Lalu siapa lagi tokoh dalam drama ini? Tentu saja Rismond Sianipat. Sosok yang ngotot bilang ijazah Jokowi palsu, tapi begitu dipanggil polisi malah menghilang kayak sinyal HP di pelosok. Ditanya mana bukti, gak ada. Disuruh klarifikasi, kabur. Pejuang kebenaran model begini. Ini mah bukan pahlawan, tapi pelarian. Kalau memang punya bukti kuat, kenapa nggak datang? Bukankah itu panggung paling sah untuk menegakkan keadilan? Tapi enggak, karena memang niat mereka bukan cari kebenaran. Mereka cari gaduh, cari pengaruh, gaya-gaya pejuang moral, tapi takut debat di ruang resmi. Di media sosial nyolot, di depan aparat mendadak bisu. Mirip pelapor fiktif, penuh gaya tapi kosong isi. Kalau dilihat utuh, gerakan Roy Suryo CS ini bukan gerakan intelektual. Ini murni penggiringan opini murahan. Mereka lecehkan hasil kerja institusi negara. Mereka hina dunia akademik seolah ijazah bisa dikarang di printer kantor kelurahan. Dan yang paling parah, mereka mencoba menggiring opini publik bahwa negara ini hidup dalam kepalsuan. Gaya-gaya politisi gagal yang nggak puas hidupnya, lalu nyalahin negara buat nutupi kepahitan pribadi. Mereka bukan oposisi kritis, mereka barisan sakit hati. Dan sayangnya, mereka pakai tema ijazah sebagai pelampiasan. Ini bukan lagi soal Jokowi punya ijazah atau tidak,
karena faktanya punya dan asli, tapi tentang bagaimana segelintir orang memanipulasi narasi untuk membuat rakyat benci pada negaranya sendiri. Jadi kalau masih ada yang percaya bahwa Roy Suryo dan kroninya ini sedang memperjuangkan transparansi, sebaiknya ambil waktu sebentar, tarik napas dan tanya. Kalau benar mereka sedang menegakkan keadilan, kenapa kok tiap disuruh adu data malah ngeles dan ngegas? Karena pada akhirnya yang mereka lawan bukan hanya ijazah, tapi kewarasan publik. Dan selama publik masih bisa berpikir, sinetron ini hanya akan berakhir satu cara. Dibongkar, dipermalukan, dan dilupakan. Mari kita dudukan logika ini secara sederhana. Roy Suryo menggugat keaslian ijazah seseorang yang berhasil menjadi wali kota, gubernur, presiden 2 periode, dan diakui oleh negara lewat sistem demokrasi yang konstitusional. Tapi ketika giliran dirinya diuji publik, ia gagal bahkan menjelaskan kontribusinya sebagai menteri. Pernah menjabat Menpora, tapi yang lebih dikenal justru kasus pinjam kamera negara yang tak kunjung dikembalikan. Di mana moral integritas itu? Di mana etika akademik dan tanggung jawab publik? Ini seperti seseorang yang belum lulus nyetir, tapi ngotot jadi instruktur Formula 1. Mau ngajarin keabsahan, tapi dirinya sendiri invalid dari segi etika, kontribusi, dan bahkan keberanian hadir di forum resmi. Lalu kenapa ini terus dijual? Karena ini bukan soal kebenaran. Ini murni komoditas politik. Di era digital hari ini, keraguan lebih laku daripada kebenaran. Faktanya Jokowi punya ijazah asli, sudah diuji secara forensik oleh lembaga resmi negara, tapi tetap dipelintir jadi sinetron murahan oleh mereka yang lapar eksistensi dan gagal total dalam jalur politik yang sah. Narasi disusun bukan berdasar bukti, tapi berdasarkan reaksi publik. Makin ramai, makin viral, makin panjang usia isu ini. Roy dan kawan-kawan paham, selama masih ada keraguan di masyarakat, mereka bisa hidup dari keraguan itu. Mereka tak butuh kebenaran, mereka butuh panggung. Kebenaran bagi mereka justru mengancam eksistensi. Tapi kabar baiknya, publik hari ini sudah jauh lebih cerdas. Kita lihat di media sosial, banyak yang mulai muak. Bukan karena isu ijazah ini tak penting, tapi karena cara penyampaiannya menjijikkan. Rakyat tahu mana kritik objektif dan mana tudingan politis penuh dendam. Netizen sudah mulai gerah melihat drama ini diulang-ulang dengan skrip yang basi. Rakyat butuh solusi, bukan sinetron berjudul Ijazah Gate musim 11. Kita bicara soal krisis pangan, geopolitik, ekonomi global, dan mereka malah sibuk mempermasalahkan selembar kertas yang keabsahannya sudah diuji secara ilmiah. Mari kita bicara jujur, ini semua bukan soal ijazah. Ini soal menggugurkan legitimasi Jokowi. Mereka kalah dalam debat publik, kalah dalam kontestasi politik, kalah dalam legitimasi elektoral. Maka satu-satunya cara adalah menyerang fondasi dasar, legalitas administratif. Tapi sialnya, strategi ini telah. Publik tahu Jokowi bukan presiden karena selembar ijazah, tapi karena kerja dan bukti. Dari infrastruktur, diplomasi luar negeri, reformasi birokrasi, hingga penguatan UMKM, ini fakta, bukan hoaks. Maka meskipun narasi ijazah palsu terus digoreng, itu tak akan pernah cukup kuat menggulingkan realitas bahwa ia sudah 2 periode memimpin negeri ini dan tetap dicintai sebagian besar rakyatnya. Jadi untuk Roy dan kolega, kalau memang merasa punya misi suci mencari kebenaran, silakan bawa bukti ke pengadilan. Tapi kalau hanya ingin bikin gaduh, lebih baik jadi host podcast aja. Lebih cocok dengan gaya Anda, yang penuh efek suara, lampu sorot, dan plot twist murahan. Karena negeri ini butuh kritik, bukan keributan. Butuh oposisi yang cerdas, bukan ex-menko nyambi dukun digital. Dan rakyat, meski sabar, bukan boneka sinetron. Siapa itu Rismon Sianipar? Nama yang tiba-tiba nongol sebagai pejuang kebenaran, tapi begitu dipanggil polisi malah hilang entah kemana. Ini bukan cuma soal takut hukum, tapi takut terbongkar. Sudah selama ini narasi mereka cuma sesat dan ngawur. Kalau benar punya bukti kuat, datanglah. Jangan cuma ramai di Twitter, Instagram, atau WhatsApp group. Jangan cuma jagoan di ruang digital, tapi pengecut di dunia nyata. Ini bukan lagi drama Twitter Wars. Ini sudah urusan hukum dan kredibilitas. Mereka bukan pejuang kebenaran, tapi sekadar pencari sensasi yang hidup dari kontroversi. Kalau sudah tidak ada spotlight, mereka menghilang seperti hantu. Dan itu bukan kebetulan, tapi bukti jelas bagaimana kualitas mereka sebenarnya. Lihat juga sikap UGM, universitas bergengsi yang ijazahnya dipertanyakan.
Institusi ini dengan tegas menolak politisasi pendidikan. Mereka bukan cuma membela nama baik kampus, tapi juga menjaga integritas akademik yang sudah dirintis puluhan tahun. UGM bahkan mendesak agar Roy Suryo dan kroninya mencabut tudingan liar itu. Bayangkan, sebuah institusi yang selama ini jadi benteng ilmu pengetahuan harus turun tangan karena ada yang mempermainkan pendidikan demi kepentingan politik sesaat. Ini bukan sekadar pertarungan kata, tapi pertarungan nilai. Apakah kita mau membiarkan pendidikan nasional dijadikan alat politik murahan? Tentu tidak. Kita hidup di era di mana informasi menyebar cepat, tapi yang sulit ditemukan adalah kepala dingin dan pikiran jernih. Roy Suryo CS dengan narasi sinetron, mereka malah bikin suasana makin keruh. Padahal bangsa ini sudah cukup diuji oleh masalah serius. Pandemi, resesi ekonomi global, konflik geopolitik. Mereka malah sibuk menggoreng isu yang sudah jelas hasil pengecekan forensik. Ini namanya mencuri waktu rakyat, mencuri energi negara, dan membuang-buang sumber daya negara yang seharusnya dipakai untuk urusan penting. Jadi kepada siapapun yang masih ingin memainkan isu ijazah ini, ingat, Anda bukan sedang memperjuangkan keadilan, Anda sedang memperpanjang kegaduhan tanpa akhir. Anda menodai institusi negara dan akademik demi ambisi dan dendam pribadi. Kalau ingin benar-benar berkontribusi pada negara, berhenti bikin gaduh. Pakai energi untuk kritik konstruktif, bukan destruktif. Hormati proses hukum, hormati hasil forensik, dan hormati rakyat yang sudah muak dengan drama basi. Karena kebenaran bukan tentang siapa paling keras teriak, tapi siapa yang berdiri tegak dengan bukti dan integritas. Roy Suryo dan kroninya dengan drama misteri ijazah mereka sebenarnya bukan hanya merusak citra Presiden Jokowi. Lebih parah lagi, mereka menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara, kepolisian, universitas, dan sistem hukum itu sendiri. Coba pikir, kalau hasil forensik Bareskrim yang sudah jelas dikeluarkan dianggap main-main, lalu siapa lagi yang bisa dipercaya? Kalau institusi penegak hukum dipolitisasi begitu, mau jadi apa bangsa ini? Mau jadi negara yang diragukan keabsahannya oleh dunia internasional? Ini bukan sekadar soal satu ijazah. Ini soal pondasi kepercayaan yang sudah retak gara-gara ulah mereka yang ngotot cari sensasi. Sudah jelas sekali, isu ini bukan masalah ijazah. Ini soal politik murahan, balas dendam, dan manuver untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dengan cara kotor. Roy Suryo CS sibuk mainkan isu yang basi supaya bisa dapat ruang di media dan perhatian publik. Mereka berharap rakyat terpecah dan gaduh supaya mereka bisa pamer sebagai pahlawan yang membongkar skandal. Tapi siapa yang rugi? Rakyat, negara. Demokrasi yang seharusnya dijaga dengan kepala dingin dan hati nurani. Negara ini sudah terlalu banyak masalah besar. Jangan buang energi untuk hal-hal yang cuma bikin gaduh tapi nggak selesai-selesai. Jika ingin perubahan, buktikan dengan kerja nyata, bukan dengan fitnah dan hoaks. Tegakkan etika berpolitik, hormati proses hukum, hormati hasil akademik, hormati rakyat yang sudah lelah dibohongi. Roy Suryo CS harus sadar bahwa permainan mereka sudah basi dan masyarakat makin pintar membaca mana fakta dan mana sandiwara politik. Kalau masih ingin jadi pengacau silakan, tapi jangan berharap kita diam. Jangan kira publik bodoh dan bisa terus dimanipulasi. Jangan kira institusi negara bisa terus kalian rusak tanpa konsekuensi. Kebenaran itu ada, walau kadang tertutup oleh kabut fitnah. Tapi kabut itu akan sirna oleh sinar bukti dan integritas. Roy Suryo dan kroninya, mereka bukan pejuang kebenaran. Mereka cuma aktor drama politik murahan yang sudah waktunya diturunkan dari panggung. Mari kita luruskan satu hal. Siapapun yang menjadikan ijazah Presiden Jokowi sebagai senjata politik, sebenarnya sedang berbuat kriminal. Bukan kriminal dalam arti pencurian atau kekerasan, tapi kriminal moral dan intelektual. Mereka telah mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi sehat dan kejujuran publik. Mengorbankan kehormatan institusi-institusi negara hanya demi sejumput pengaruh dan panggung politik yang sudah semakin sempit. Kalau benar niat mereka mulia, kenapa mereka menolak uji forensik yang sudah independen dan kredibel? Bukannya skeptis itu bagian dari logika, tapi ini sudah kelewatan absurd. Menolak bukti, tapi tetap ngeyel. Pola yang sama selalu terulang. Bangun narasi ngawur, serang tanpa dasar, lalu mundur saat ditantang. Itulah ciri khas mereka yang sebenarnya sudah kehabisan amunisi. Tak berani datang saat dipanggil polisi,
Itu tanda jelas kalau mereka tahu posisi mereka lemah dan mulai takut terbongkar kebohongannya. Ini bukan cuma kegagalan strategi, tapi juga cerminan ketakutan yang dalam. Ketakutan pada kebenaran yang tak bisa mereka hadang. Kita harus tegaskan kembali, institusi negara, mulai dari kepolisian, universitas, hingga lembaga peradilan, bukan tempat jual beli opini murahan. Mereka bukan arena pertarungan gosip atau kampanye hitam. Institusi ini ada untuk menjamin keadilan, menjaga kebenaran, dan memberi rasa aman pada rakyat. Kalau kita biarkan mereka dipermainkan oleh orang-orang seperti Roy Suryo CS, maka kita sudah menyerah pada kekacauan dan ketidakpastian. Sekarang saatnya bagi kita semua, warga negara yang punya akal sehat, untuk menolak politisasi kebenaran seperti ini. Jangan mau jadi alat provokasi mereka. Jangan percaya hoaks dan fitnah yang sengaja disebar untuk memecah belah. Tegakkan pikiran kritis, hormati fakta, dan dukung proses hukum yang sudah berjalan. Jangan biarkan suara-suara sumbang dan pengacau merusak iklim politik yang sudah susah payah dibangun. Ada ungkapan tua yang katanya klasik, alma mater adalah ibu kedua. Tapi bagi sebagian orang, tampaknya ibunya sendiri pun bisa dijadikan bahan olok-olok kalau sedang lapar panggung. Lihat saja Roy Suryo CS yang sedang getol menggugat ijazah Jokowi, tanpa sadar sedang menyiram bensin ke atas nama besar UGM, kampus mereka sendiri. Kiai NU Syarif Rahmat pun murka. Bukan karena emosi sesaat, tapi karena rasa malu. Bagaimana bisa seorang alumnus justru jadi provokator yang menyeret kampusnya ke lumpur politik murahan? Ini bukan soal setuju atau tidak setuju dengan Jokowi, tapi soal martabat akademik yang diludahi di depan umum. Dan kalau sudah sampai tahap menginjak kehormatan universitas, menurut Kiai Syarif, sudah pantas jika gelarnya dicabut. Sederhana saja logikanya. Kalau kamu benci rumahmu, jangan tinggal di situ sambil bakar gentengnya. Dulu, Roy Suryo dijuluki Dewa Telematika, ahli segala sinyal. Sekarang, dia lebih cocok disebut Dewa Delusi. Menyebar keraguan dengan bumbu skeptis akademik, padahal faktanya dia malah bikin UGM jadi bahan tertawaan. Dia menuntut transparansi, padahal dirinya sendiri tak pernah transparan soal motif sebenarnya. Katanya, ini demi publik. Tapi kenapa terkesan lebih demi panggung? Kalau demi transparansi, kenapa tak mulai dari transparansi motivasi sendiri? UGM itu bukan sekadar kampus, tapi simbol kualitas intelektual Indonesia. Kalau lulusannya justru menyeret nama baiknya demi likes dan views, ini bukan demokrasi, ini penghinaan berbalut kebebasan. Lalu muncullah Rocky Gerung, si filsuf jalanan yang kalimatnya selalu bikin orang bingung apakah itu logika atau satire. Apa urusannya kalian tanya ijazah presiden? Tanya Rocky. Pertanyaan itu seharusnya jadi penutup. Karena benar, negara punya jalur administratif, bukan jalur gosip warung kopi. Rocky menegaskan, kalau ingin menguji keabsahan dokumen negara, ada mekanismenya. Bukan dengan seruan viral, bukan dengan desakan massa yang bahkan tak tahu perbedaan stempel asli dan hasil scan. Yang lebih menyedihkan adalah fitnah ini diciptakan di musim yang sama ketika rakyat justru sedang menikmati hasil kerja nyata, jalan tol, industri hilirisasi, pemerataan pembangunan. Tapi Roy CS sibuk mempersoalkan ijazah, seolah negeri ini cuma selembar kertas. Kiai Syarif menyindir tajam. Kalau kamu tak mencerminkan perilaku seorang sarjana, buat apa gelarmu dipertahankan? Kalau kamu memalukan institusimu sendiri, ya gelar itu bukan lagi kehormatan, tapi beban. Dan ini bukan soal membungkam kritik, tapi soal etika. Kalau kamu menyerang institusi yang membesarkanmu, tanpa bukti, tanpa dasar, hanya karena benci politik, maka itu bukan kritik, itu pengkhianatan. Masyarakat harus sadar, polemik ijazah ini bukan soal kebenaran, tapi soal panggung dan perhatian. Saat masyarakat makin melek digital, hoax makin canggih. Narasi dikemas seperti misi suci, padahal ujungnya cuma misi pribadi. Bikin gaduh, lalu berharap dapat cuan. Kalau masyarakat mau cerdas, maka jangan beri ruang pada para badut politik ini. Ijazah Jokowi sudah selesai, diverifikasi, diakui kampus, diakui negara, dan yang paling penting, diakui oleh sejarah. Kalau Roy Suryo CS belum puas, ya tinggal bawa ke pengadilan. Bukan ke channel YouTube atau grup WA keluarga. Roy Suryo dan Rismon, dua nama yang sebenarnya lebih pantas dipanggil Juan Cok Jaran daripada pejuang kebenaran. Mereka bukanlah tokoh yang layak didengar, apalagi dijadikan panutan. Mereka cuma dua aktor drama politik murahan yang sudah usang.
tinggal menunggu waktu untuk dilupakan. Roy, yang selama ini pamer gelar digital forensik, tapi justru menolak uji forensik resmi, cuma memperlihatkan satu hal, ketidakkredibilitasan yang tak bisa ditutup-tutupi. Dia takut pada bukti, tapi berani menyerang tanpa dasar. Bukannya mencari kebenaran, malah membuat sandiwara sinetron murahan demi eksistensi politik yang sudah menipis. Rismond, si pencari sensasi yang lari dari panggilan polisi, adalah cerminan ketakutan dan kebohongan yang terbungkus rapi dalam narasi provokasi. Dia bukan pejuang, dia cuma pengecut yang bersembunyi di balik gaduh tanpa bukti. Mereka ini bukan jawara kebenaran, tapi juara dalam mempermalukan diri sendiri dan merusak nama baik institusi yang mereka klaim bela. Jadi, kepada para duancok penjaran ini, dengar baik-baik. Kalau masih ingin terus bermain-main dengan isu yang sudah jelas-jelas selesai secara hukum dan fakta, siap-siap saja untuk terus dibongkar, dibungkam, dan dilupakan oleh sejarah. Jangan harap rakyat Indonesia buta dan bodoh. Kebenaran akan selalu menang, sedangkan kebohongan, sekeras apapun ditaburkan, pasti akan hancur berkeping-keping oleh sinar fakta dan integritas. Ini bukan soal siapa yang paling keras berteriak, tapi siapa yang paling jujur dan punya bukti nyata. Dan sampai hari ini, kalian, Roy, Suryo, dan Rismond, tak punya apa-apa selain kata-kata kosong dan alasan basi. Sudah waktunya mundur dengan kepala tegak, bukan malah menambah kerusakan dan mempermalukan diri sendiri.